Nggak mau kalah dengan Gosali, seorang anak asal Indonesia yang NFT-nya sukses mendunia. Para artis pun nggak mau ketinggalan momennya. Memanfaatkan jargon NFT, Metaverse, dan Play to Earn, para artis ini mulai membuat aset kriptonya sendiri berupa token. Dan akhir-akhir ini lagi tren banget koin atau token artis. Hari ini kita akan bongkar fenomena koin artis ini. Kita akan bahas the good, the bad, and the ugly-nya. Ada airdrop $5 plus $8 dari Bybit buat teman-teman yang baru pertama kali daftar dan deposit di Bybit. Untuk dapat $5, caranya cuma tinggal install dengan kode ini. Kemudian trading di spot minimal $20. Follow Telegram dan Instagram Bybit Indonesia. Setelah itu isi formnya. Formnya ada di kolom deskripsi. Airdropnya dalam bentuk USDT di spot ya guys, dan terbatas untuk 1000 orang pertama dengan kode ini. Kalau $8-nya dari deposit di Bybit dengan cara deposit di P2P senilai $88 tepat. Untuk yang ini terbatas hanya 5.000 orang pertama secara global ya guys. Bybit sekarang udah support P2P, jadi teman-teman bisa deposit dan withdraw dengan menggunakan bank lokal seperti BCA dan bank lainnya. Caranya juga gampang banget dan aman, karena di Bybit juga ada support selama 24 jam penuh kalau kita punya kendala dengan transaksi P2P kita. Jadi kita nggak usah repot-repot seperti kapan hari transfer dengan USDT dari exchanger lain. Nah, siapa aja sih artis yang terbitkan tokennya? Kalau di catatan saya nih ada beberapa, tapi yang paling fenomenal dan jadi pionir adalah Mas Anang dengan tokennya ASICS. Meski bukan yang pertama, karena yang pertama menerbitkan tokennya adalah Indra Kents dengan tokennya BotX yang udah diperdagangkan juga di Indodex. Ada juga Raffi Ahmad dengan tokennya VC Gamers. Juga ada Wirda Mansur dengan tokennya eCoin. Meskipun sejatinya eCoin bukan koin ya, karena ada di atas blockchain lain. Di case eCoin, eCoin ada di atas Binance Smart Chain. Nah, yang terakhir ada Leslar dengan tokennya Leslar Force. Selain Leslar, ada juga Angel Elga yang katanya akan terbitin token juga. Dan saya yakin tren ini akan banyak diikuti oleh artis-artis lain, seperti tren kue-kue artis, ayam geprek artis, dan karaoke-karaoke yang menggunakan nama artis. Gimana dengan project atau tokenomics token artis? Nah, kita lihat sekilas dulu ya gimana tokenomics dari token-token artis ini. Untuk gimana caranya Dior token kripto, teman-teman bisa lihat di video saya yang ini ya. Di sini saya ajarin 10 cara untuk Dior. Di video yang kali ini saya nggak jelasin detail. Nah, tapi kita bisa coba dengan website namanya tokensniffer.com. Nah, kita bisa coba ASICS ya. Kalau nilainya di token sniffer ini, jujur, angka ini tergolong cukup bagus untuk token yang baru terbit. Ini jujur ya guys, saya nggak terafiliasi dengan ASICS. Saya juga nggak punya token ASICS, saya bukan investor token ASICS. Ini pendapat jujur dari saya. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat di websitenya tokensniffer.com sendiri. Cuma selain tokenomics, kita juga harus perhatikan roadmap-nya ya. Kalau dari roadmap-nya ASICS sendiri, cuma sampai Q2 tahun 2022 aja. Artinya cuma 6 bulan, atau malah nggak sampai 6 bulan waktu video ini dibuat. Menurut saya, project yang bagus harusnya punya roadmap sampai 2-3 tahun ke depan ya. Nah, gimana dengan eCoin? eCoin dapat angka 45. eCoin waktu video ini dibuat harganya sempat di bawah IDO-nya. Kalau dari webnya sendiri sih kelihatan kurang well design menurut saya. Di webnya terpampang logo Hotbit dan Certic. Tapi waktu video ini dibuat, eCoin masih belum di-listing di Hotbit dan belum diaudit di Certic. Sementara VC Gamers juga lumayan, dia dapat angka 65. Secara token sniffer, benar-benar not bad. Nah, token sniffer ini itu untuk cek smart contract dan liquidity-nya secara general. Tapi yang namanya harga naik turun juga dipengaruhi oleh market. Teman-teman juga bisa pakai website isthiscoinascam.com. Tapi saya nggak pakai untuk analisa token artis ini ya. Karena isthiscoinascam.com lebih banyak menggunakan metrik social engagement. Tentang fenomena koin artis,
Gimana nih dampaknya? Tentu aja ada dampak positif ya teman-teman. Ketika para teman-teman artis ini mulai menerbitkan token ataupun koin kripto. Nggak dipungkiri, mereka juga ada jasa dalam membantu global adoption kripto. Membantu mengenalkan kripto ke orang-orang yang bahkan nggak tahu sama sekali tentang kripto. Dengan adanya fenomena koin artis ini, menunjukkan antusiasme masyarakat Indonesia dengan aset kripto. Tentu saja ini adalah sisi positifnya. Bahkan menurut saya, koin artis ini bakal bisa jadi sektor tersendiri di aset kripto. Nah, emang tentang koin artis ini banyak nih yang nanya di DM. Jadi saya akan jelaskan menurut saya pribadi di video ini ya. Dan disclaimer dulu, saya nggak memojokkan satu artis manapun karena kita semua teman. Tapi menurut saya yang pertama adalah teman-teman artis ini masih banyak yang belum paham sepenuhnya tentang kripto. Jadi kalau misi utamanya sih sejauh ini yang saya lihat hanya jargon metaverse-nya aja dengan bawa-bawa tema lagu lama, yaitu karya anak bangsa. Nggak ada utilitas yang benar-benar buat token ini diperlukan dalam jangka waktu panjang. Saya bukannya anti dengan karya anak bangsa, justru saya ikut bangga kalau ada karya anak bangsa yang juga diakui oleh dunia. Tapi sejauh ini yang bawa nama karya anak bangsa ini cuma sebatas jargon aja dan malah mencoreng brand anak bangsa. Jadi buat saya dari sisi marketing, jargon karya anak bangsa ini bukan positioning yang bagus. By the way, ada juga loh project crypto yang sebenarnya timnya dari Indonesia, tapi nggak pernah bawa-bawa atau memposisikan diri sebagai karya anak bangsa. Tapi projectnya mendunia. Teman-teman tahu apa? Isi di kolom komentar ya. Yang kedua, menurut saya, pemasarannya lebih terlihat seperti get rich quick atau kaya cepat, tapi nggak terlalu dijelaskan tentang resikonya. Kalau bisa to the moon, bisa juga harganya jatuh turun 99% hanya dalam waktu hitungan detik. Karena ini kripto, semua hal bisa terjadi di dunia kripto. Detik ini naik 2000% hanya untuk turun 90% di detik berikutnya, itu bisa aja. Yang ketiga, baik investor dan si artis sama-sama kurang paham tentang investasi di dunia kripto. Ada juga teman artis yang ditanya, harga koinnya kok turun? Jawabannya malah bilang, gaptek dan nggak paham. Nah, mereka yang masih baru masuk di kripto, bahkan sampai ada loh yang belain jual motor, jual sawah, jual tanah, hanya untuk beli token kripto si artis. Semua dengan harapan bisa naik puluhan kali lipat. Bahkan mungkin ada yang minjem ke pinjol. Kok bisa? Karena si investor yang rata-rata masih baru ini percaya sebegitunya dengan si artis. Saya ngefans banget nih sama artis ini. Saya yakin banget dia bisa buat koinnya harganya naik. Padahal yang bisa menaikkan atau menurunkan harga itu adalah market. Itu yang pertama. Dan kemauan si developer untuk buyback saat harganya turun atau nggak jual saat masa vestingnya di unlock. Mereka yang jual mobil, motor, sawah ini nggak paham tentang kripto, nggak paham tentang investasi, dan gimana cara kerja marketnya. Nggak paham juga tentang tokenomics, resikonya, dan lain-lain. Nah, sementara si artis pemasarannya pokoknya to the moon. Nah, ini yang kadang-kadang buat saya jadi kurang nyaman. Oh ya, tadi kan saya udah bilang kalau Bybit udah ada fitur P2P. Fitur P2P bisa teman-teman temuin di menu Buy Crypto dan pilih perdagangan P2P. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman tinggal klik beli aja, masukkan jumlahnya, dan klik beli. Nah, kalian juga bisa pilih dengan bank transfer atau OVO. Setelah itu tinggal klik pembayaran selesai. Terakhir, tinggal menunggu USDT kita dirilis oleh merchant. Kalau mau jual, juga sama, tinggal klik jual aja, pilih merchant, masukkan jumlahnya, dan pastikan USDT-nya udah ada di spot. Setelah itu tinggal tunggu danamu ditransfer ke rekeningmu. Kalau sudah, teman-teman bisa rilis USDT-nya ke merchant. Gampang kan? Nah, untuk teman-teman yang pengen jadi merchant P2P-nya di Bybit, bisa isi form yang ada di bawah ya. Bybit adalah salah satu exchange kripto terbesar di dunia, utamanya untuk market derivatif. Di Bybit kita bisa trading di market spot, futures, hingga dapat passive income dari launch pool, launchpad, dan aneka produk DeFi yang pernah saya bahas di video ini. Teman-teman bisa install Bybit dan dapetin airdrop-nya. Link dan caranya ada di kolom deskripsi. Oke, balik lagi nih ke koin artis. Gimana koin artis versus koin micin?
Banyak yang menyamakan koin artis ini sama dengan koin micin. Apa benar? Koin artis sama dengan koin micin. Kalau secara market cap-nya, ya mungkin sama. Tapi ada yang membedakan antara koin artis dan koin micin yang beredar. Bedanya adalah koin artis hanya bermain di Indonesia aja. Sementara koin micin mungkin dikenal di seluruh dunia. Marketnya lebih luas. Nah, tentang koin artis, karena hanya ada di Indonesia aja, pastinya market cap-nya ada batasnya. Beda dengan Shiba. Dulu nih ya, waktu belum seperti sekarang, udah dikenal oleh orang di seluruh dunia. Bahkan dengan kelihayan developernya, bisa dapat endorse gratis dari Vitalik dan punya andil menyumbang $1 miliar untuk penanganan COVID di India. Ini jadi salah satu donasi kripto terbesar dan diliput di banyak media. Nah, teman-teman artis atau developer mau nggak burn 50% tokennya untuk disumbangkan? Nah, kita lihat dari dua sisi mata uang ya, gimana dampak koin artis ini. Tadi kan di awal video kita udah ngomongin tentang sisi positifnya. Nah, sekarang gimana nih dengan negatifnya? Yang saya takutkan nih, kejadian seperti afiliator binary option bisa terulang lagi. Mereka yang trade di binary option tuh kan nggak tahu katanya, kalau ternyata binary ini judi. Waktu loss, mereka marah. Waktu mereka tahu afiliator ini dapat 70% dari loss mereka, jadi lebih marahlah mereka. Sampai banting-banting laptop, laporkan ke polisi, demo, hingga gaduh banget sampai kemana-mana dampaknya. Nah, yang saya takutkan nih, kalau nggak dikomunikasikan dengan baik, saya takutnya nanti ada yang marah juga. Nggak tahu kalau ternyata bisa loss juga. Bisa juga turun 50%, bisa juga sampai 80%. Karena ingat, nggak ada pump yang abadi. Mereka yang nggak paham resikonya, FOMO, apalagi yang newbie, lebih-lebih yang beli dengan jual aset dan utang-utang, ini yang bahaya. Karena dari beberapa komen yang saya amati di media sosial, exit plan mereka kalau harganya drop, mereka bilang rug pull, exit plan-nya laporkan si artis ke polisi. Nah, apalagi nanti kalau mereka tahu yang paling diuntungkan adalah early investor atau si artis dan developer itu sendiri. Lihat deh, nanti teriaknya pasti kripto itu ponzi, hanya karena kurang edukasi. Nah, teman-teman artis ini kan juga ada yang bener-bener emang serius dengan projectnya, ada juga yang masuk dan mungkin hit and run, masuk ke kripto karena cuma ambil momentum hype-nya aja. Begitu harga drop, gaduh karena kurangnya edukasi. Kita yang ada di kripto ini, edukasinya susah setengah mati, dan semua aset kripto nanti bisa dianggap ponzi. Jujur, saya seneng banget, happy banget dengan teman-teman artis masuk ke dunia kripto. Karena itu mempercepat global adoption, mempercepat pengenalan teknologi blockchain dan kripto. Tapi sebaliknya, yang perlu diantisipasi, kalau lebih banyak ngomong tentang to the moon aja. Ini bisa jadi sumber masalah buat dunia kripto dan si artis itu sendiri. Jangan sampai karena jualan token kripto, hancur karir dan nama baik yang udah dibangun bertahun-tahun. Jadi pesan terakhir buat teman-teman artis, dan saran saya mulai jalankan edukasi yang berimbang antara reward dan resiko. Buat teman-teman investor, trader kripto, pastinya wajib tetap dior ya, do your own research. Lakukan riset dulu sebelum investasi, dan pastikan kita hanya investasi di tempat yang kita tahu, yang kita kenal.